hari ini kan tanggal 22 Desember Iya. 2022 kita merayakan Hari Ibu. Mm-mm. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan Pak dari seorang anak terhadap ibunya? Ya, saya pertama ucapkan selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Walaupun setiap hari itu adalah Hari Ibu, ya, namun ini ada momennya di Hari Ibu tanggal 22 Desember. Nah, tentunya kita sebagai anak ya terhadap orang tua kita, terhadap ibu kita, terutama buat saya pribadi terhadap ibu saya, yang pertama kita harus dengarkan nasihat dari orang tua. Kemudian yang kedua juga kita harus berbakti ya. Berbakti ini luas, artinya apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan dari orang tua kita kalau mampu kita bisa penuhi ya kita penuhi. Kemudian yang berikutnya adalah menyayangi dan membahagiakan orang tua ya kan, itu penting. Kemudian berikutnya yang keempat adalah menghormati kedua orang tua. Menghormati itu adalah ketika orang tua dalam kondisi yang saat ini mungkin sudah tua, walaupun kita mungkin sukses atau berhasil, tetap kita harus hormat kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Kemudian juga berbicara harus sopan dan lembut, kita nggak boleh menghardik, tidak boleh berkata kasar, karena beliaulah yang melahirkan kita. Jadi bagi anak-anak semuanya harus menghormati orang tua dan harus berkata lembut. Dan berikutnya adalah menjaga, ya yang terakhir adalah menjaga nama baik ya ibu atau orang tua kita. Jadi ini penting. Jadi setiap perbuatan kita itu bisa membawa nama baik atau nama buruk tergantung kita. Tentunya sebagai anak harus menjaga nama baik orang tua, terutama ibu. Lalu apa sih Pak yang teringat sewaktu masih kecil dari sosok ibu itu? Ya, saya sangat dekat dengan ibu ya. Ibu yang saya sayangi itu ibu namanya Ibu Suprapti Prawirodiharjo. Beliau yang melahirkan saya. Kita lahir waktu itu di daerah Menteng di Jalan Sunda nomor 3. Saya masih ingat rumah sakitnya berada di Jalan Wahid Hasim ya, namanya Sukamulya. Yang saya ingat dari ibu adalah yang pertama makanannya pastinya. Kemudian perhatiannya sama anak tuh sangat luar biasa, membimbing kita dari kecil hingga dewasa sampai pada akhirnya saya menikah. Dan yang terakhir omelannya, tapi omelannya yang baik. Nah, untuk masakannya sendiri yang saya ingat tuh adalah yang favorit saya itu adalah rawon ya, kemudian dikasih sambal, kemudian tambah lagi sama kerupuk kulit. Itu luar biasa, saya bisa nambah 2-3 kali. Terus kemudian masak soto ayam. Nah, soto ayam juga sama enak banget. Kasih kerupuk udang itu udah luar biasa banget. Dan berikutnya masakan yang favorit juga dari ibu adalah cumi. Jadi cumi itu dimasak hingga keluar minyaknya, jadi hitam-hitamnya tuh yang membuat selera jadi semakin tinggi ya, jadi makan jadi makin banyak. Terus sama satu lagi juga sambelnya. Nah, sambel ibu kalau bikin sambel baik merah maupun hijau ya kan, sama sambal terasi atau sambal rawit itu luar biasa. Kita sampai makan sampai nambah-nambah. Nah, kalau untuk wejangannya atau arahan beliau tuh sangat luar biasa. Yang pertama saya ingat adalah harus rukun. Kemudian yang kedua saling menyayangi, jangan lupa untuk bersedekah. Kemudian jangan lupa untuk sholat ya. Kemudian juga ngingetin untuk bantuin istri ya. Jadi jangan semua kerjaan disampaikan sama istri, tapi bantu ya, entah bantu nyuci, bantu ngepel gitu. Walaupun mungkin ada pembantu, tapi kita harus bantu. Nah, terus kemudian juga omelannya juga sangat bermanfaat ya, yaitu ngingetin kita ya untuk senantiasa selalu ingat sama Allah. Nah, itu hal-hal yang sangat positif ya dari ibu, sehingga saya alhamdulillah
dari kecil sampai dewasa mempunyai prestasi yang terus menerus ya karena dorongan dan semangat dari ibu yang saya cintai. Terima kasih ibu atas dorongannya.